Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Rahmatul Wafa dengan NIM 1100012130337. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Analysis of Public Service Article guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pelayanan Publik kelas K dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kadek Cahya Susilo Wibawa, SHMH. Baik, yang pertama adalah judul daripada artikel itu sendiri, yaitu adalah Public Information Disclosure and Adaptive Governance and Emerging Market Case, yang mana kurang lebihnya artinya adalah studi kasus di pasar berkembang terkait keterbukaan informasi publik dan juga tata kelola adaptif. Nah, artikel ini sendiri itu mengeksplorasi urgensi keterbukaan informasi publik dalam konteks tata kelola adaptif dengan menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokus studinya. Nah, kerangka konseptual daripada artikel ini adalah dibangun di atas dua konsep besar yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama adalah keterbukaan informasi publik dan yang kedua adalah tata kelola adaptif. Nah, keterbukaan informasi publik itu didefinisikan sebagai akses yang mudah dan juga luas terhadap informasi yang dihasilkan oleh pemerintah. Sedangkan tata kelola adaptif itu didefinisikan sebagai pendekatan pemerintahan yang beradaptasi dengan perubahan dan juga dinamika lingkungan serta tuntutan masyarakat. Selanjutnya adalah hubungannya dengan keterbukaan informasi publik. Nah, keterbukaan informasi publik itu menjadi konsep sentral sebagai prinsip yang fundamental dalam masyarakat demokratis yang memungkinkan warga negara memiliki akses yang luas dan juga mudah terhadap informasi yang dihasilkan oleh pemerintah. Nah, argumen pentingnya adalah bahwasanya keterbukaan informasi itu bukan sekedar amanat hukum, melainkan kebutuhan dasar dalam tata kelola pemerintahan yang modern. Kemudian hubungannya dengan pelayanan publik. Nah, keterbukaan informasi publik itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Keterkaitan strategisnya yang dapat saya simpulkan yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama adalah akuntabilitas dalam pelayanan publik, kemudian partisipasi masyarakat dalam perbaikan layanan, selanjutnya transparansi sebagai mencegah maladministrasi, dan terakhir efisiensi dan juga efektivitas pelayanan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah akuntabilitas dalam pelayanan publik, yang mana keterbukaan informasi itu memungkinkan masyarakat mengakses data prosedur dan juga kinerja layanan, sehingga pemerintah dapat diawasi dan juga dipaksa mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat dalam perbaikan layanan. Saya mengutip dalam artikel tersebut yaitu, well-informed citizens can participate in discussions and debates or important issues, yang mana artinya adalah warga negara yang terinformasi dengan baik itu akan dapat berpartisipasi dalam diskusi dan juga perdebatan tentang isu-isu penting. Kemudian yang ketiga adalah transparansi sebagai pencegah maladministrasi. Nah, informasi yang terbuka tentang biaya, prosedur, maupun waktu penyelesaian layanan itu akan memungkinkan masyarakat mendeteksi dan juga melaporkan penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah efisiensi dan juga efektivitas pelayanan. Informasi yang jelas dan mudah diakses itu memungkinkan masyarakat merencanakan dan juga mengakses layanan dengan lebih efisien, sehingga nantinya akan menghemat waktu dan juga biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat karena mereka tidak perlu lagi mencari-cari prosedur dan juga mengurus dokumen yang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah urgensi keterbukaan informasi publik. Jadi, apa sih pentingnya keterbukaan informasi publik itu sendiri? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan kekuasaan. Keterbukaan informasi publik itu memungkinkan masyarakat guna memantau, menganalisis, juga memberi umpan balik terhadap kebijakan pemerintah, sehingga nantinya akan mendorong tanggung jawab dan juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah mendorong akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan informasi publik itu memungkinkan publik mengawasi setiap kebijakan dan juga tindakan pemerintah, yang mana hal ini itu sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik atau good governance yang menjadikan akuntabilitasnya sebagai pilar utama. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi publik. Keterbukaan informasi publik itu memungkinkan warga negara terinformasi dengan baik untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, sehingga hasil kebijakannya akan lebih mencerminkan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah membangun kepercayaan publik. Keterbukaan informasi publik itu akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena menciptakan hubungan dan transparan dan juga terpercaya antara pemerintah dengan warga negaranya. Selanjutnya adalah implikasi dalam memperkuat konsep tata kelola adaptif. Nah, keterbukaan informasi publik itu bukan sekedar pelengkap atau istilahnya adalah elemen tambahan, melainkan bagian penting dari tata kelola adaptif itu sendiri. Tanpa keterbukaan informasi, pemerintah itu akan sulit memahami perubahan kebutuhan masyarakat, sulit memperoleh masukan untuk memperbaiki kebijakan, dan sulit membangun kepercayaan publik.
Nah, dalam konteks pelayanan publik yang adaptif itu hanya dapat berjalan jika ada keterbukaan informasi yang kuat. Artinya, agar bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, pelayanan publik itu tersebut harus mampu merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara dinamis dan harus ada komunikasi dua arah yang terbuka dan juga lancar antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Selanjutnya adalah implikasi terhadap rekomendasi kebijakan. Nah, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, keterkaitan antara pelayanan publik dan juga keterbukaan informasi, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat saya rumuskan itu diantaranya adalah yang pertama, pemerintah perlu mengembangkan standar pelayanan informasi publik yang mengatur secara rinci jenis informasi yang harus tersedia, kemudian format penyajian, saluran aksesnya, dan juga batas waktu respons terhadap permintaan informasi. Nah, standar ini nantinya itu harus menjadi bagian dari standar pelayanan publik secara umum. Selanjutnya adalah diperlukan program peningkatan literasi informasi publik yang terintegrasi dengan program peningkatan kapasitas masyarakat. Artinya masyarakat itu tidak hanya diberi akses terhadap informasi, tapi juga dibekali kemampuan untuk memahami dan juga menggunakan informasi itu secara tepat. Nah, selanjutnya adalah pemerintah perlu membangun koordinasi yang lebih baik antar instansi untuk memastikan integrasi sistem informasi pelayanan publik. Nah, hal ini membutuhkan dukungan dan juga komitmen kuat dari pemimpin daerah. Selanjutnya, perlu adanya penegakan sanksi yang tegas terhadap aparatur yang menghambat akses informasi publik. Nah, hambatan internal itu hanya dapat diatasi jika ada konsekuensi nyata atas perilaku menutup-nutupi informasi. Dan yang terakhir adalah pemerintah perlu mengembangkan platform digital yang mudah digunakan dan juga dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Nah, platform ini juga harus memiliki fitur multibahasa dan juga audiovisual untuk menjangkau kelompok dengan kemampuan baca yang terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.